Fajar menyingsing, awal untuk kita dibebaskan untuk merangkai cerita. Leluasa merajut kisah dari catatan sejarah yang tersimpan rapi. Dengan berbagai dimensi yang megah, kekaguman akan keindahan, kekayaan sumber daya alam yang tiada tara. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan betapa Tuhan menciptakan alam ini dengan begitu indah dan hebatnya. Benang merahnya tak gagal memikat hasrat saya untuk menjejaki Maluku, bumi rempah-rempah yang pernah didatangi bangsa Eropa, kaum kolonial, dan kisahnya tak pernah pudar. Walaupun dimakan waktu tak dapat terhapuskan sebab jejaknya di bumi Maluku menjadi sejarah bagi setiap generasi. Pemirsa, keindahan panorama di belakang saya menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan bumi Maluku dengan luar biasa. Keindahan dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya membuat Maluku menjadi salah satu daerah yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Hal inilah yang membuat bangsa kolonial datang berkunjung ke Maluku lewat jalur perdagangan. Langkah mereka meninggalkan jejak sejarah yang tak bisa dihapuskan. Hal ini membuat saya penasaran untuk mengajak pemirsa dalam pesona Indonesia kali ini. Ayo ikuti perjalanan saya. Sebelum masa penjajahan, Maluku menjadi poros rempah dunia yang menjadi salah satu tempat terpenting dalam perdagangan dunia karena hasil bumi yang berupa rempah, terutama buah pala dan cengkeh. Kekayaan itu pun menjadi daya tarik bangsa-bangsa Eropa yang pada akhirnya menguasai Maluku dimulai dengan Portugis, Inggris, dan Belanda. Maluku sebagai pusat penghasil rempah telah berperan penting bagi arus perdagangan rempah dunia. Melangkahkan kaki di tengah kota Ambon, Provinsi Maluku, membuat saya semakin terkagum-kagum akan keindahan karya Tuhan di bumi Maluku. Bukan saja kotanya yang indah dan asri, namun kota Ambon pun dijuluki sebagai kota rempah-rempah dunia. Untuk menjawab rasa penasaran saya, maka perjalanan saya pun terarah kepada salah satu bangunan museum yang menyimpan banyak cerita sejarah, yaitu Museum Siwalima. Museum Siwalima terletak di kawasan Taman Makmur, Desa Amahusu, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Saat kamu berkunjung ke objek wisata ini, tak perlu khawatir.
Akan ada petugas yang bisa menjelaskan seluruh isi museum secara rinci. Asal mula berdirinya Museum Siwa 5 di Provinsi Maluku karena ada sitaan koleksi dari seorang kolektor Belanda bernama De Vries di tahun 70-an. Namanya Siwa 5, Siwa itu 9 dan 5 itu 5. Siwa 5 artinya milik kita bersama, semua orang punya. Tujuan dari berdirinya Museum Siwa 5 yang pastinya kita akan mengenang ataupun kita akan kenal dengan peninggalan para leluhur di zaman lampau untuk kita di era masa kini, sehingga kita mengenal koleksi-koleksi yang ada di berbagai tempat yang ada di Maluku. Jadi cara memperoleh koleksi untuk ada di museum sendiri yaitu ada 4 cara, yaitu ada sitaan seperti yang tadi kita sita dari seorang kolektor Belanda. Kemudian ada titipan, yaitu kita punya koleksi di rumah, kita takut rusak atau bagaimana, kita bisa titip di museum. Yang ketiga, sumbangan. Nah, itu ada yang memberikan sumbangan kepada museum. Salah satu contoh koleksi yang ada di museum yang adalah sumbangan yaitu dari Gereja Protestan Maluku itu tentang Black Magic. Dan yang keempat itu kita pengadaan. Jadi kita butuh, kita beli. Untuk museum sendiri belum dipugar, sudah pernah dipugar tetapi rusak lagi. Dan ini merupakan salah satu catatan sebenarnya karena itu merupakan ruangan utama pameran sejarah yang sampai sekarang ini belum kita bangun lagi ya karena pastinya kendalanya di biaya. Sebenarnya yang pastinya ada kendala. Harapan dari kami sebagai petugas di Museum Siwa 5, kami berkeinginan besar untuk koleksi-koleksi yang ada di rumah-rumah mereka yang merupakan peninggalan para leluhur. Alangkah baiknya kalau memang koleksi itu menurut persyaratan kami bahwa itu mempunyai nilai dan bisa kita pamerkan untuk masyarakat luas dari mancanegara sampai lokal untuk bisa mengetahui, melihat kenapa tidak diberikan kepada kita walaupun nanti ada seperti itu. Jadi harapan kami mereka harus memberikanlah kepada kami kalau memang kami membutuhkan koleksi-koleksi itu. Sehingga kalau di rumah mereka kan pastinya akan rusak atau punah. Tetapi kalau di museum pastinya kita akan merawat koleksi-koleksi tersebut. Khusus untuk ruangan peninggalan pada masa penjajahan kolonial di Maluku, masih tersimpan alat-alat pertanian dan perdagangan rempah. Seperti gai-gai cengkih, bakul untuk cengkih dan pala, timbangan cengkih dan pala pada zaman kolonial, dan takiri atau gai-gai pala yang masih tersimpan sebagai bukti sejarah bahwa Maluku pusat rempah dunia. Ada juga baju besi, beberapa baju prajurit, kapaseti atau topi Portugis, senapan Portugis, miniatur meriam dan beberapa dokumentasi foto zaman Portugis dan Belanda sebagai bukti kehadiran Portugis dan Belanda di bumi Maluku. Kalau di Museum Siwa 5 kita belajar tentang bagaimana jejak-jejak sejarah bangsa kolonial datang ke Maluku. Jejaknya masih tersimpan rapi. Maka selanjutnya, pemirsa akan saya ajak ke Desa Hila, Kabupaten Maluku Tengah untuk melihat keindahan benda sejarah yang sudah menjadi lokasi cagar budaya, yaitu Benteng Amsterdam. Memasuki negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku,
Saya disambut dengan berdirinya salah satu benteng besar yang sejarahnya sudah tidak asing lagi bagi orang Maluku, bahkan sampai di Belanda, yaitu Benteng Amsterdam. Benteng Amsterdam ini lokasinya bukan di Amsterdam, Belanda. Inilah benteng bersejarah di Ambon, Maluku. Benteng Amsterdam adalah bagian dari sejarah penguasaan VOC di Ambon, Maluku. Benteng Amsterdam ini awalnya dari sebuah gudang rempah Portugis yang dibangun pada tahun 1512. Bangsa Portugis pertama kali masuk Maluku di tahun 1512 yang dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang bernama Magalhães dan seorang sekretaris jenderalnya bernama Francisco Sirao. Mereka membangun sebuah gudang rempah atau lebih dikenal dengan nama Loji Portugis. Kemudian bangsa Belanda masuk Maluku pada tahun 1605 yang dipimpin oleh seorang gubernur jenderalnya yang bernama Stephen van der Hagen. Kemudian bangsa Belanda dibantu oleh kerajaan Hitu dan masyarakat di Pulau Ambon untuk mengusir Portugis. Setelah Portugis angkat kaki, kemudian gudang rempah ini diubah menjadi sebuah kubu pertahanan sekaligus dinamakan Benteng Amsterdam. Kenapa bangsa Belanda? Karena Portugis dengan sistem dagang monopolinya, dia berhasil mengumpul rempah di Maluku. Walaupun pada saat itu ada Spanyol, ada Inggris, tapi mereka tidak mampu untuk bersaing dengan bangsa Portugis pada zaman itu. Makanya dia dengan secara paksa kepada masyarakat di Hitu, masyarakat di Pulau Ambon dan kerajaan Hitu untuk menjual daun pala dan daun cengkeh kepada mereka, kepada bangsa Portugis, sehingga kalau pala dan cengkeh itu mati, tidak ada lagi negara lain yang mempunyai persediaan rempah yang lebih banyak seperti dia. Karena pada era itu di Eropa, 1 kilogram pala lebih mahal dari emas 1 gram. Setelah dia membeli daun cengkeh dan pala, cengkeh dan pala itu tidak mati, dengan secara paksa, dia membeli akar cengkeh. Dan pada saat dia membeli akar cengkeh itulah, bangsa Belanda masuk Maluku pada tahun 1605 itu. Nah, disinilah kerajaan Hitu dan masyarakat di Pulau Ambon mau membantu Belanda. Itu cuma karena semata-mata mau menyelamatkan harta benda mereka. Nah, seperti yang sekarang kita lihat, Benteng Amsterdam ini masih berdiri kokoh dan benteng ini sudah dipugar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1994. Dan benteng ini satu-satunya benteng yang masih utuh di Pulau Ambon ini. Dan Benteng Amsterdam ini pula lah pada tahun kemarin sudah masuk salah satu, dia masuk dalam satu dari sekian benteng yang ada di Maluku. Benteng Amsterdam ini terpilih salah satunya di Maluku dan dia sudah masuk dalam CB nasional. Jadi Benteng Amsterdam ini dia masuk dalam cagar budaya nasional. Untuk itu ketong orang Maluku, termasuk pemerintah Provinsi Maluku, mari ketong sama-sama melihat benteng ini. Bagaimana ketong membenahi ini sama-sama, karena ini adalah warisan budaya yang bukan saja dimiliki oleh orang Hila, ini ketong orang Maluku punya dan orang Indonesia secara keseluruhan. Karena ini adalah sejarah cikal bakal datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Maluku. Pertama kali di Maluku itu di sini, di desa Hila ini. Dan Benteng Amsterdam ini sekarang dia menjadi salah satu ikon di Pulau Ambon. Karena benteng yang masih utuh di Pulau Ambon cuma Benteng Amsterdam. Terkait hubungan Benteng Amsterdam dan Gereja Tua Immanuel. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah Benteng Amsterdam, itu tidak bisa lepas dengan sejarah Gereja Immanuel. Kenapa demikian? Karena Gereja Immanuel ini itu pun berawal dari sebuah kapil Katolik. Dia berawal dari sebuah kapil Katolik yang namanya Santo Yakobus. Nah, setelah bangsa Belanda masuk Maluku, mereka berhasil mengusir Portugis. Gudang rempah ini diubah menjadi sebuah kubu pertahanan, sekaligus dinamakan Benteng Amsterdam. Kemudian kapil Katolik ini diperbesar dan diperluas oleh seorang pendeta Belanda yang pertama, yaitu Bernardus van Vloeren, sekaligus dinamakan Gereja Immanuel. Jadi kata Immanuel itu pertama kali terucap di Maluku, itu di sebuah dusun yang namanya Dusun Hila Kristen.
di Pulau Tiga mengevakuasi Portugis ke negeri Hilla, sehingga disitulah tempat pertama bangsa Portugis membangun tempat tinggal atau kastil, tempat penyimpanan bahan makanan dan rempah yang sekarang sudah menjadi benteng Amsterdam. Benteng yang berbentuk segi empat tersebut seperti bangunan rumah biasa. Oleh karenanya, orang-orang Belanda menyebutnya Blokhuis. Benteng Amsterdam memiliki 3 lantai, dengan masing-masing lantai memiliki manfaat sendiri-sendiri. Bagian paling atas merupakan menara pengintai. Setiap dinding memiliki jendela dengan bentuk lengkung di atasnya dan memiliki daun jendela yang terbuka lebar agar udara mengalir dengan bebas. Cahaya matahari memberikan penerangan di siang hari. Berikutnya pemirsa akan saya ajak mengunjungi salah satu wisata religi yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, yaitu dengan mengunjungi gereja tertua di Provinsi Maluku. Gereja Hilla merupakan bangunan kedua yang dibangun oleh Belanda. Gereja ini dibangun pada tahun 1659 dan merupakan bangunan gereja tertua di Maluku. Gereja Hilla sudah tidak lagi berfungsi secara reguler. Namun pada saat tertentu, ketika dikunjungi wisatawan dapat digunakan untuk berdoa. Gereja ini pertama kali dibangun oleh bangsa Portugis pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Nama gereja ini diganti ketika Bernardus van Pleurwen menjadi Gubernur Jenderal Ambon pada tahun 1780 sampai dengan 1781. Gereja tua Hilla kembali dibangun dengan arsitektur dan bentuk yang sama seperti semula dan dijadikan sebagai warisan bersejarah. Bangunan yang sederhana hanya terbuat dari dinding kayu dan 3 jendela di setiap sisi dindingnya. Ada sebuah mimbar kecil untuk pendeta. Dan ada 2 baris kursi kayu yang terlihat sudah tidak pernah digunakan lagi sebagai tempat ibadah. Pemirsa, untuk Anda yang hendak berwisata dan berkunjung ke Provinsi Maluku, maka Museum Siwa 5, Benteng Amsterdam, dan Gereja Tua Hilla dapat menjadi salah satu rekomendasi lokasi favorit dalam berwisata di Maluku. Kita juga dapat menikmati keindahan panorama alam di bumi Maluku yang sangat indah.
Berada pada lokasi tepi pantai yang dahulu digunakan sebagai lokasi pelabuhan perdagangan rempah-rempah di Hila, maka pandangan kita langsung dimanjakan oleh suasana lautan lepas yang indah nan tenang dengan ditemani sang surya kembali ke peraduannya. Inilah Maluku, bumi rempah-rempah. Sudah membuat saya sangat bersyukur menjadi bagian dari sebuah negeri yang begitu indah nan kaya. Menelisik jejak kolonial di bumi Maluku, bumi rempah-rempah, torehan ceritanya mungkin saja akan berakhir. Tetapi jejaknya tersimpan rapih dan tidak bisa dihapuskan dari jejak sejarah. Karena kisah ini akan terus dikenang oleh generasi berikutnya di sepanjang waktu. Dan pesona Indonesia menantimu untuk melanjutkan perjalananmu.